Oke. Yomin, bagaimana sekarang? Sudah Sudah lebih semangat kembali. semangat kembali. Tadi kan kita udah coaching yang tadi, kemudian istirahat sebentar, berapa ya? Setengah jam apa 1 jam nih istirahat. Kita lanjut lagi ya, 5 jam. setengah jam. Oke. Kita lanjut lagi ya sesi coaching kita. Apakah sudah siap? Iya, siap. Oke. Eh, untuk sesi coaching ini, di akhir sesi, apa yang secara spesifik yang ingin Yomin capai? Saya ingin menjadi seorang yang memiliki public speaking yang baik. Oh, public speaking yang baik, ya. Apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi seorang public speaking yang baik, Yomin? Belajar, berlatih. Nah, berlatih ini bisa dengan mencatat dan mempraktekkannya sendiri atau mendeskripsikan sesuatu seperti itu. Belajar, berlatih dengan mendeskripsikan sesuatu, gitu ya. Ya. Em, apakah selama ini Yomin mengalami hambatan kalau mau melatih public speakingnya? Iya, betul. Iya, jadi biasanya selama ini kan saya ingin memiliki public speaking yang baik, tapi latihan saya kurang. Begitu sih, Bu. Untuk menjadi seorang public speaking yang baik, jadi belajar kan tadi eh belajar dan berlatih. Yang dipelajari itu hmm, apa di dalam public speaking itu? itu yang dipelajari eh, bisa termasuk kalau bahasa Inggris ya grammarnya harus pakai tenses apa jika menyatakan waktu tertentu seperti itu dan memperbanyak kosakata juga sih mempelajari kosakata bagaimana melafalkan kosakata tersebut lalu belajar juga bagaimana cara mengungkapkan sebuah ide itu dengan singkat tapi jelas dan dapat dipahami oleh penerima atau lawan bicara kita begitu Bu. Hmm. Kalau belajar kosakata dan grammar, biasanya Yomin lakukan dengan apa itu? Kalau khusus untuk grammar ya itu menghafal sih. Jadi rumus-rumus Di, itu di bahasa Inggris ada rumus-rumus juga ya. iya ada dong. Kirain matematika aja ada rumus. Oh tidak. Aduh bahasa Inggris juga itu kadang ada waktu di mana kita berhadapan dengan rumus-rumus. Tadi belajar dan berlatih. Menurut Yomin, apa hubungan antara belajar dengan berlatih? Kalau menurut saya hubungannya adalah eh, belajar, maka saya belajar supaya saya tahu seperti itu. Nah, ketika saya tahu tidak cukup sampai di situ, supaya saya bisa lebih baik, lebih mahir di dalam apa yang sudah saya pelajari dan bisa saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya, maka saya harus melakukan yang namanya latihan supaya saya terbiasa untuk mengaplikasikannya di kehidupan real. Seperti itu, Bu. Jadi kalau belajar terus diikuti dengan terus berlatih, dia akan semakin baik ya. Oke, keren Yomin. Mantap. Kemudian siapa saja yang berkepentingan atau siapa saja yang memberi pengaruh untuk Yomin bisa mencapai tujuan ini? Dosen, eh, ya dosen, teman-teman saya di kampus, lalu bisa juga orang-orang yang ada di luar dari kampus. Jadi misalnya ada keluarga atau orang-orang lainnya yang saya ketemu di luar sana. Karena kan meskipun mereka bicaranya dalam bahasa Indonesia, tapi bisa saya pahami bagaimana struktur mereka membicarakan sesuatu. Jadi bisa saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi orang-orang di luar itu pun bisa menjadi eh, sumber atau tempat saya belajar seperti itu. Ya, menjadi tempat belajar ya orang lain juga ya.
Iya, untuk menjadi seorang public speaking yang baik, kan itu perlu seseorang yang mampu untuk berkata-kata ya, maksudnya banyak mengucapkan kata-kata. Nah, habit kebiasaan ucap baru apa yang diperlukan supaya public speakingnya Yomin tuh semakin baik? Yang diperlukan itu berlatih sih. Jadi dengan cara Mm-mm. melatih bagaimana cara mengucapkan kosakata, itu pronunciation, dan juga saya bisa melatih diri saya dengan merecord atau merekam eh, apa ya merekam saya sendiri sedang berbicara atau mendeskripsikan sesuatu seperti itu. Selain tadi merekam waktu lagi mendeskripsikan sesuatu, ada lagi nggak yang lain? Bisa juga saya presentasi gitu ya di depan teman-teman saya dan kemudian mereka bisa memberi penilaian kepada saya gitu. Hmm, Jadi kamu presentasi di depan teman-teman, kamu rekam. Oke, keren Yomin. Kemudian cara komunikasi baru apa yang diperlukan supaya itu bisa tersampaikan? Cara komunikasi yang baru. Mungkin untuk mencapai itu cara komunikasi yang baru yang bisa saya lakukan adalah eh, sebelum mengucapkan mungkin dipersiapkan terlebih dahulu dulu kali ya. Mm-mm. Ya, jadi dengan begitu saya terbiasa untuk tidak menyampaikan suatu ide itu dengan sembarangan atau dengan berputar-putar. Saya berlatih atau melatih diri saya untuk menyampaikannya dengan baik setelah diolah di pikiran kemudian disampaikan. Oh, berarti direncanakan dulu ya, dipersiapkan dulu lah, Ya, gitu supaya tidak terputar-putar ngomongnya nanti. ya Oke, Bu. apa yang Yomin harapkan dari orang lain yang mendengar? Eh, Penilaian. Jadi penilaian ini bisa menjadi dua sih, ada yang positif dan negatif. Nah, kalau penilaian mereka positif ya maka saya pastinya akan senang gitu sebagai saya akan merespon mereka dengan senang. Lalu kalau mereka eh, menilai saya kurang baik, ya itu mungkin menjadi motivasi saya untuk lebih banyak lagi untuk belajar. Tapi yang Yomin harapkan apa? Yang saya harapkan sih ya, mereka menilai yang positif, jadi ada apresiasi atas apa yang saya sampaikan. Pokoknya tentang public speaking saya yang baik, seperti itu. Oke. Jadi Yomin mengharapkan mereka memberikan respon yang positif. Tapi Yomin sendiri menyadari ada dua ya, bisa positif, bisa negatif. Iya, Stimulus apa yang iya. Yomin lakukan supaya mereka memberi respon yang positif? Hal-hal apa yang Yomin lakukan sehingga mereka bisa memberikan respon yang positif? Pertama percaya diri. Jadi ketika berbicara percaya diri, lalu memperhatikan juga saya punya grammar gitu ya. Jadi tidak asal ngomong aja tapi ada grammar, lalu pemilihan kosakata yang tepat. Itu sih. Oke, terus eh, apa respon yang Yomin berikan supaya eh, apa em, yang negatif yang mungkin yang akan reaksi negatif yang akan diberikan itu apa responnya Yomin? Em, ini supaya yang negatif supaya saya tidak mendapatkan respon yang negatif ya Bu. Ya supaya nggak dapat ataupun kalau dapat nggak apa-apa. Gimana responnya? Oh, tapi ini sebagai usaha saya gitu ya. Hmm. Oke. Oh, ya memberikan yang terbaik dengan Jadi percaya supaya diri nggak dapat, tadi. supaya tidak Ya, mendapat respon negatif, berarti mem- mempersiapkan diri dengan baik tadi ya, memberi yang terbaik. memberi yang terbaik. Terus kalau misalnya responnya negatif, Ya, kalau responnya negatif, saya belajar dari situ bahwa kemampuan saya ya seperti itu. Maka saya perlu
perlu meningkatkan kemampuan diri saya di dalam berbicara lagi. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi tidak apa-apa. Oke, Seperti nggak itu, Bu. apa-apa. Terus belajar, ya. Apa Ya. nama yang akan Yomin berikan untuk pola komunikasi ini? Pola komunikasi yang menerima eh, respon positif dan respon negatif. Kemudian eh, apa mempersiapkan diri dengan baik ya. Terus belajar tadi seperti itu. Em, English in daily life. English, In daily life. jadi menggunakan bahasa Inggris setiap hari gitu ya. Oke, mudah-mudahan berhasil. Apa hadiah yang Yomin akan berikan untuk diri sendiri kalau berhasil? Bisa menjadi public speaking yang baik. Bisa tidur 8 jam. Emang tidurnya biasanya berapa jam sehari? Paling banyak 6 jam. Merasa kurang tidur ya akhir-akhir ini? Iya, seperti itu. Oke. Apa bentuk reminder buat Yomin supaya belajar dan berlatih untuk menjadi public speaking ini bisa berjalan dengan konsisten? Eh, Bisa sih orang-orang di sekitar. Jadi saya meminta orang-orang yang ada di sekitar, contohnya keluarga, untuk mengingatkan saya ya, saya eh, mau membiasakan diri berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu. Itu bisa menjadi pengingat untuk saya, lalu mengingatkan diri sendiri juga. Jadi saya bisa menempelkan di dinding saya di stiker seperti itu. Speak in English in daily life. Jadi setiap hari berbicara dalam bahasa Inggris. Atau kalau nggak di HP juga bisa eh, sebagai wallpaper. Itu sih Bu. Oke. Kapan akan dimulai? Sebenarnya saya sudah mulai eh, selama ini sudah saya jalankan, dan terlebih khusus lagi di 1 minggu terakhir ini saya sudah melakukan itu. Tapi eh, kurang konsisten gitu ya. Jadi saya ingin membuat itu sebagai sesuatu yang terbiasa untuk melakukannya setiap hari. Oke, Yomin. Mudah-mudahan apa yang eh, direncanakan, dilakukan, bisa menghasilkan hal yang positif ya. Jadi apa yang menjadi keinginan Yomin bisa menjadi public speaking yang baik, itu bisa diwujudkan. Amin. Oke, kita sudah sampai di akhir sesi coaching nih. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kita bisa melakukan sesi coaching seperti saat ini. Semoga kegiatan sepanjang hari ini boleh berjalan dengan lancar ya, Yomin. Mau kemana lagi Amin. habis ini? Terima kasih. Mau pergi ke tempat persekutuan. Oke, hati-hati di jalan. Ketemu lagi. Bye-bye. Bye bye Bu.